Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai berakhirnya kepailitan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifah Ratna Septania, kemudian ada rekan saya Tita Indah Suryatika, ada Muhammad Gilang Darmawan, ada Sufia Della, ada Aninda Wafa Kolida, ada Anida Isatunisa Azhara, kemudian yang terakhir ada Leo Dwi Pradana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, prosedur dan tata cara rehabilitasi kepailitan. Rehabilitasi dalam kepailitan adalah suatu upaya memperbaiki nama baik dengan cara deklarasi yang dilakukan oleh debitor yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi dalam keadaan pailit, dan jika kemungkinan harta kekayaan yang masih tersisa dari sita umum termasuk seluruh harta kekayaannya dapat digunakan demi kepentingan untuk melanjutkan usaha. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan seseorang ke keadaan semula seperti sebelum jatuh pailit. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tata cara rehabilitasi. Tata cara rehabilitasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi diajukan ke pengadilan niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Yang kedua, permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditentukan oleh pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam pasal 217 Undang-Undang Kepailitan. Yang ketiga, kreditur-kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur atau ahli warisnya dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian. Saya akan melanjutkan tata cara permohonan, yaitu tentang D. Pengajuan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi diajukan oleh kreditor yang diakui dengan memasukkan surat keberatan disertai dengan alasan di kepaniteraan pengadilan niaga dan oleh panitera harus memberikan tanda penerimaan. E. Keberatan yang dimaksud hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 216 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan kecuali apabila F. Pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. G. Berdasarkan pasal 219 Undang-Undang Kepailitan, maka setelah berakhirnya jangka waktu 60 hari, terlepas dari diajukannya atau tidak diajukannya, keberatan ke pengadilan niaga harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi tersebut. H. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dicatat dalam daftar umum. I. Daftar umum yang dimaksud terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. J. Terhadap putusan pengadilan tidak terbuka upaya hukum karena bersifat final dan binding. Perkenalkan, nama saya Leo Dwi Pradana yang akan menyampaikan mengenai bentuk pengakhiran kepailitan yang dapat diajukan rehabilitasi. Ada beberapa alasan kepailitan di Indonesia dapat berakhir dan dapat diajukan rehabilitasi, yaitu perdamaian dan pemberesan pailit. Kita bahas dulu mengenai perdamaian. Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian secara umum, yang intinya terdapat kata sepakat antara pihak yang bertikai. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan pihak kreditornya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor. Selanjutnya mengenai pemberesan pailit. Berdasarkan pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang disingkat dengan UU KPKPU. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat,
atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pilot berada dalam keadaan insolvensi atau tidak mampu untuk membayar utang-utang debitor. Materi selanjutnya yaitu tentang pembatalan putusan kepailitan. Pembatalan keputusan kepailitan dapat terjadi apabila debitor pilot melakukan upaya hukum karena terdapat ketidaksesuaian fakta-fakta yang ada, terutama tentang adanya pembuktian secara sederhana mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Upaya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dijelaskan bahwa sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan pilot, maka dapat diajukan sebagaimana telah diatur pasal 196 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan, kuartor, atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi sendiri diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya pada pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pilot tingkat 1 tetap dilaksanakan mengingat putusan pilot adalah putusan yang bersifat serta-merta. Selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan pilot juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Apabila pada tingkat kasasi terdapat putusan pernyataan pilot itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga akan berakhir. Namun segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pilot yang menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kuartor. Biaya tersebut dapat dibebankan kepada pemohon pernyataan pilot atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot dibatalkan dan perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan meneruskan materi mengenai pencabutan putusan kepailitan. Pencabutan ini dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pilot berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadi kondisi di mana harta pilot sangat tidak mencukupi untuk membayar utang-utang dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya. Terima kasih. Berikut tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.